Selamat malam pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam episode Seni dan Tradisi. Yang pada malam hari ini saya didampingi dengan rekan-rekan yang sudah tidak asing lagi, budayawan kita Ki Jati Kusumo. Sugeng dalu Ki Jati. Sugeng Rayu. Dan yang kedua saya didampingi dengan Kanjeng Raden Tulungagung Puspa Wibaksa Ki Esmuri. Sugeng dalu. Sugeng dalu Rahayu. Wah, gembira sekali kita pada malam hari ini para pemirsa. Saya akan menanyakan hal berkaitan juga masalah nasionalisme seni, terutama pada Ki Jati Kusumo. Jadi era kita sekarang pada babakan banyak kesenian yang kita miliki, lalu banyak diklaim oleh mereka-mereka yang lain, yang kebetulan minggu-minggu kemarin dijelaskan oleh Direktur Pembina Kesenian bahwa salah satunya adalah wayang. Wayang yang kita miliki itu sudah diakui oleh PBB melalui UNESCO bahwa merupakan the best heritage of the world yang kita miliki, khas khusus Indonesia. Menurut pandangan Mas Jati, dari seni wayang kulit, termasuk juga di dalamnya mungkin ada seni wayang orang ya, filosofi-filosofi pewayangan yang kita miliki ini di dalam rangka menggarap jati diri bangsa demi kelestarian tidak hanya kesenian tapi menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, menurut Ki Jati bagaimana? Terima kasih Romo Yudo. Jadi berbicara tentang nasionalisme itu harus kita tarik benang merahnya dengan kebangsaan. Kalau kebangsaan itu kita bisa mengukur nilai umurnya bangsa itu. Tengkorak yang tertua di dunia hanya di Pulau Jawa, umurnya 1.800.000 tahun umurnya, tidak ada yang tertua dari itu. Oleh karena itu bangsa ini di Republik Indonesia ini bisa menarik benang merah apa yang pernah beliau lakukan para leluhur, merajut kehidupan di negeri ini. Itulah kebangsaan yang ada kaitannya dengan sejarah, dan sejarah ini dikaitkan dengan perilaku kehidupan. Itulah yang sering kita sebut yaitu dalam satu kelompok yang disebut bangsa, kebangsaan. Lalu setelah bangsa itu berjalan sesuai dengan kebutuhan zamannya, baru timbullah ada pikiran yang namanya nasionalisme. Oleh karena itu nasionalisme dan kebangsaan itu berbeda, meskipun seharusnya satu ya. Orang yang merasa nasionalis belum tentu kalau dia mempunyai jiwa kebangsaan Nusantara. Tetapi mereka yang mempunyai kebangsaan Nusantara, jelas dia nasionalis. Karena untuk menjadi nasionalisme cukup KTP dari warga negara lain berubah menjadi Indonesia. Seminggu yang lalu kan, sebulan yang lalu, bahkan mungkin dia menuntut pengen menjadi presiden, pengen menjadi gubernur, wali kota, bupati, bisa. Karena hak warga negara ini dilindungi dan diatur oleh undang-undang. Tapi apakah kejaminan bahwa nasionalisme mereka itu ada kaitannya dengan kebangsaan tadi itu? Nah, Republik Indonesia yang setelah memproklamirkan diri menjadi negara Pancasila ini, targetnya adalah supaya karakter bangsa Indonesia itu tidak berubah. Karena tidak ada suatu negara yang geografis dan karakternya itu seperti Indonesia. Sabang sampai Merauke, kalau di Eropa itu dari London sampai Tigris, di sana 13 negara. Dari negara satu ke yang lainnya naik becak itu loh bisa. Tapi kalau di sini terdiri dari ribuan pulau, karakter manusia, adat kelompok dan kearifan lokal. Nah, ini harus betul-betul bijak, dan satu-satunya cara untuk memegang erat kegotong royongan itu dengan semangat spiritual budaya yang disebut dengan kebangsaan tadi itu. Kebangsaan. Matur Jati, matur. Para pemirsa, rasanya dari penjelasan Ki Jati tadi kita menjadi lebih waspada dan hati-hati. Karena KTP yang kita memiliki belum tentu menunjukkan nasionalisme kita. Artinya apa? Di dalam melaksanakan tugas kita sebagai warga negara Indonesia sesuai cita-cita pendiri bangsa, kita dituntut untuk melaksanakan, melakukan adat istiadat yang kita miliki sendiri baik secara formal maupun non formal, tapi laku kita yang akan dituntut seperti itu. Sementara di negara ini kemarin saya jelaskan banyak suku, banyak tari dan lain sebagainya, banyak adat istiadat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam kita sebagai bangsa. Untuk ini saya akan tanya kepada Ki Esmuri,
Kanjeng Raden Tumenggung Puspa Wibaksa inggih Ki Ismuri matur nuwun sanget rawuhipun. Matur nuwun. Perlu yang saya tanyakan kepada Ki Ismuri ini masalah tari ya Ki Ismuri ya. Walaupun ada 350 lebih suku bangsa ini yang tarinya macam-macam. Yang sebagai Ki Ismuri sebagai ahli tari, bahkan juga koreografer, pengatur tari, itu menurut Ki Ismuri dulu-dulu tentu awam sudah menganggap dilestarikan sejak dini, ya, supaya ini lestari. Tapi di dalam karya-karya yang berikutnya, apa rencana Ki Ismuri untuk ke depan di dalam pelestarian secara nasional? Monggo katuran. Nggih, kula ingkang dados pelaku seni. Nggih. Kepengin sangat tetep ngrembakakaken budaya seni tradisional. Karena seni budaya tradisional menika khususnya seni budaya menika kinarya kekuataning bangsa. Kekuatanipun Nggih praja. Dados menawi kita negari Indonesia ingkang sampun ageng semantenipun sarta kathah seni-seni wiwit saking Sabang ngantos Merauke menapa ingkang kados kala wau dipun dawuhaken panjenenganipun Bapak Jatikusumo. Nah, menika setiap para pelaku seni ya mengharap untuk tetap seni budaya bangsa ini ngrembaka saengga dados kuncara negara kita. Matur nuwun Ki Ismuri. Wah, elok, sangat indah sekali apa yang disampaikan oleh Ki Ismuri sebagai salah seorang pelaku seni yang selama ini berkecimpung di dunia tari, koreografer tari, bahkan sampai menuju wawasan kebangsaannya. Melalui kesenian itulah, melalui tari itulah kita bisa mencapai menuju wawasan kebangsaan yang lebih tinggi. Artinya apa? Kembali seperti tadi saya jelaskan, menurut Ki Jati juga KTP tidak menjamin nasionalisme seorang pemilik KTP. Karena bagaimanapun Anda dalam harusnya menjadi bangsa yang memiliki, mengerti tentang seni itu sendiri. Pemirsa, kita akan istirahat sejenak sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini. Terima kasih para pemirsa, masih tidak bosan-bosannya berada di depan Dhamma TV. Kita akan melanjutkan pembicaraan ini tentang nasionalisme di bidang seni kita yang tadi dikatakan hanya punya KTP, belum tentu mempunyai rasa kebangsaan. Ini saya kembalikan kepada Ki Jati pertanyaan saya tentang kebangsaan itu sendiri. Ki Jati, saya percaya adanya KTP belum menunjukkan seseorang mempunyai rasa kebangsaan. Kalau menurut Ki Jati, kita kembalikan kepada generasi muda ini. Bagaimana mempertahankan eksistensi NKRI dengan rasa kebangsaan yang dimiliki melalui dasar seni. Monggo, aturan. Ini kelihatannya ada hubungannya dengan kaitan praktisi politik ya. Karena apapun yang dikerjakan negara itu didasari oleh peraturan yang dibuat oleh negara itu. Lah peraturan itu yang menyangkut masalah dunia pendidikan terkait apa enggak dengan yang disampaikan Romo Yudo tadi itu. Ya. Dhamma TV sebagai TV swasta sangat begitu getol dan antusias pengen mengembangkan budaya-budaya yang adiluhung. Ini kan ambisi keluhuran dari suatu swasta. Lah, ini swasta ini kalau paling tidak sekian persen dari usahanya diarahkan ke sana. Seperti yang minggu yang lalu disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan ya, itu akan terkait pemerintah nyambung, politikus ngerti. Tapi kalau politikus tidak ngerti, ini tetap repot karena kurikulum di pendidikan sekolah itu yang paling awal untuk memulai menanam karakter pikiran pada warga negara. Di situ ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal inilah daerah-daerah berhak untuk mengisi mana yang penting. Ya ada kaitannya dengan dunia seni tadi itu. Dan saya juga sangat salut dengan ruang yang disampaikan oleh Romo Yudo ini karena kelihatannya akan menggali nilai-nilai kebenaran dari budaya seni itu sendiri. Dan mudah-mudahan nanti termasuk wayang kulit itu satu kesenian yang misalnya yang mempunyai kumpulan sektor-sektor kesenian yang lain. Ada seni lukis, ada seni drama, ada seni nyanyi, ada seni musik, ada seni lawak.
dan lain sebagainya. Itu lengkap banget. Nah, seseorang untuk belajar politik sampai dengan filsafat, ideologi, ke teknologi, itu mendalami wayang kulit itu nggak akan habis. Seperti nuwun sewu Gatot Kaca ini. Ini adalah sebenarnya itu Gatot Kaca Sraya. Itu laporan abad ke-9 di mana Empu Baradah bisa terbang meninggalkan gravitasi bumi, menemukan uranium platum. Ini adalah digambarkan seperti ini. Ini kan belum pernah terungkap. Orang India tidak mengerti. Di India kalau kita diskusi dengan orang India, Gatot Kaca katanya orang India. Orang India tidak pernah tahu, hanya tahu bahwa itu lahir di negeri pulau sebelah timur, kidungnya. Tapi roman Gatot Kaca Sraya itu sebenarnya adalah memuat bagaimana sejarah Empu Baradah waktu menemukan uranium platum. Beliau bisa terbang. Terbangnya pakai ilmu pengetahuan, bukan kemenyan. Matur nuwun Ki Jati, matur nuwun. Para pemirsa, waduh, kalau kita ikutin kisah cerita semacam ini, betapa bangganya kita sebagai bangsa Indonesia. Kecuali Anda hanya bertanya, yang penting aku dadi wong Indonesia tapi tidak ngerti kebangsaan itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pelajari terus-menerus. Jangan bertanya kepada negara, apa yang negara berikan pada saya, tapi tanyalah diri Anda, apa yang Anda bisa berikan kepada negara melalui jalur seni. Saya akan bertanya kepada Ki Ismuri. Ki Ismuri sebagai pelaku seni, termasuk koreografer. Tadi Ki Ismuri juga nyaut tentang seni, arahnya kepada kebangsaan. Arah ke depan kita, generasi muda dari kecil dididik, kira-kira porsi sampai tingkat mana pendidikan seni itu akan bisa tercapai, Ki Ismuri? Monggo. Ya, pembelajaran untuk tingkat dini. Jadi supaya seni budaya kita yang adiluhung ini tidak sirna, tidak hilang. Maksudnya tidak hilang menika, sejak dini itu kita harus sebagai pelaku-pelaku seni memberikan ilmu kita kepada para generasi penerus. Karena terus terang saja kita ini tidak akan langgeng. Jadi nanti kalau kita sudah tidak ada, kemana generasi-generasi ini akan belajar untuk mencapai perkembangan daripada ngrembakane seni budaya itu sendiri. Jawi. Ngaten. Ya mungkin bisa dicapai sampai menuju ke dari SD, SMP, SMA, bisa kemungkinan menuju ke lebih tinggi lagi. Ngaten nggih, matur nuwun Ki Ismuri. Saudara pemirsa, karena ternyata seni itu tidak hanya dipelajari sejak kecil. Sebab di negara ini sudah ada institut-institut seni. Institut seni yang berada di Surakarta, ada yang di Jogja, institut seni. Ada yang di Bali, di Denpasar, dan ada yang di Bandung. Ini artinya apa? Bahwa seni itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun juga. Termasuk saya, Ki Jati, Ki Ismuri, yang sudah umur-umur termasuk lalu yuswa ya, dan termasuk sepuh, tidak pernah berhenti berseni. Dan ini sangat kita tuntut kepada anak didik kita. Namun semuanya ini tergantung kepada keluarga-keluarga, termasuk para pemirsa sekalian. Nah, untuk itulah kita tetap membahas berada di depan Dhamma TV yang tadi Ki Jati sudah menjelaskan betapa hebatnya Dhamma TV, satu-satunya TV swasta yang sudi dan masih mau mengangkat hal-hal seni yang akan membangkitkan jiwa dan semangat para generasi muda penerus bangsa ini, khususnya dibilang melestarikan adat budaya bangsa. Dan untuk itu saya masih akan bertanya Ki Jati, jadi bagaimana saran usulan Ki Jati terhadap TV-TV yang lain seperti Dhamma TV ini? Mudah-mudahan mereka khususnya yang berada di Jakarta, Mas ya. Pusat ya, TV pusat ya, itu mbok sekali tempo ada ruang untuk itu, dan ruangnya itu jangan jam 2 malam atau jam 3 malam. Itu musimnya orang tidur gitu. Jadi ruangnya kira-kira pas anak-anak remaja kita ada, atau setengah jam atau syukur 1 jam, itu diangkatlah gitu, diangkat. Jadi ini paling tidak adalah sumbangsih terhadap negara ini. Dan kalau kami boleh mengambil istilah,
Kalau pengen menyentuh surga, belajarlah budaya Jawa. Wah. Kalau pengen menyentuh surga, menyentuh loh Mas, belajarlah budaya Jawa. Wah, Karena kalau untuk pergi ke surga, hati dan jiwa tidak mapan, tentrem dan ayem, bagaimana bisa masuk ke sana? Jangan-jangan masuk pintu keliru ke WC. Matur nuwun Ki Jati. Terima kasih. Para pemirsa, ini kita akan lanjutkan setelah kita istirahat sejenak. Terima kasih para pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV, rupanya sangat tertarik karena masalah seni tadi oleh Ki Jati disangkutkan dengan masalah surga supaya jangan sampai salah masuk. Kira-kira itu saya sendiri jadi penasaran untuk itu, makanya saya perlu bertanya kembali kepada Ki Jati. Jadi untuk menuju ke sana kita harus belajar seni adat budaya Jawa. Ini persoalannya. Karena masalah seni, seluruh bangsa di negeri ini dari Sabang sampai Merauke mempunyai seni yang sama. Jadi harus ada penjelasan semacam itu. Gimana Ki Jati penjelasannya? Ya. Jangan sampai belajar budaya Jawa tok, tapi budaya kita yang lain tidak. Monggo, aturan. Budaya Jawa itu sebenarnya justru sangat terbuka, Mas. Iya. Bagi orang Jawa, semua kitab suci itu baik. Semua ajaran suci itu baik. Makanya orang Jawa sering menyebut kitabnya hanya dua, garing dan teles, kering dan basah. Kering yang tercetak, basah ada dalam tubuh manusia. Nah, penguraian yang basah ini yang sulit. Oleh karena itu pada waktu si Jawa bicara tentang surga, itu harus dilatih dari pada waktu kita hidup, yaitu menjaga hawa nafsu supaya tidak dominan menguasai kita, sehingga kehidupan kita secara sosial, baik mencari kekuasaan, baik mencari ekonomi, baik mencari status sosial, baik mencari ini tidak di luar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemapanan jiwa dan ketenteraman batin yang beneh atau Jawa, pinjem istilahnya orang Islam, mukmin. Ya, ini lalu kita itu menjadi makhluk yang ceria. Menjadi kita sudah tidak ada aku lagi, tidak ada saya, yang ada kita. Yang ada kita. Yang ada kita, semua adalah kita. Kami tanpa rekan-rekan, tanpa pertanian nggak mungkin bisa hidup, tanpa nelayan nggak bisa hidup. Nah, hidup ini memang harus bercorak ragam. Justru Indonesia, kenapa kok menemukan peradaban yang Jawa tadi itu? Karena terdiri dari himpunan suku bangsa. Himpunan yang menyatu dalam kebutuhan sosial itulah yang mengkristal menjadi suatu peradaban yang tersusun disebut Jawa Dwipa. Itu wilayahnya luas sekali. Dan ini embrio peradaban yang mempengaruhi perilaku manusia sedunia. Wah, matur nuwun Ki Jati, matur nuwun. Wah. Para pemirsa, wawasan ini memang luas sekali. Berarti yang dimaksud Ki Jati tadi Jawa itu ternyata Jawa Dwipa. Yang keberadaannya tidak hanya di Pulau Jawa, Nusantara secara keseluruhan. Dan itu merupakan jalan kita untuk menuju kebaikan. Dan hal semacam ini harus laras dengan jati dirinya bangsa. Untuk itu saya akan bertanya kepada Ki Ismuri, karena soal laras di dalam diri kita sendiri itu tidak pernah lepas dari seni ya. Seni tari, adat budaya yang lain seluruh bangsa di negara ini harus ada keselarasan dengan hati dan nurani manusia itu sendiri. Yang arahnya menurut Ki Jati tadi akan menuju suatu bangsa yang kuat dan menuju arah yang dikehendaki oleh pencipta yang maha agung. Gimana menurut Ki Ismuri? Di samping menapa ingkang dados pengendikanipun Bapak Jatikusumo, dados dengan adanya kita mengolah seni. Karena di dalam seni ini tebal sekali dengan istilah rasa. Dados rasa. Jadi orang yang mengolah seni, tentu saja di situ akan berkembang sesuatu yang dimiliki di dalam kita tentang budi pekerti, tata krama. Nah, ini juga mewujudkan sesuatu yang kita mengerti betul dengan unggah-ungguhnya terhadap kita bermasyarakat bersama. Sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena kita selalu ada benteng-benteng di dalam diri kita itu. Matur nuwun nggih, Ki Ismuri, matur nuwun. Para pemirsa, kita harus waspada bicara tentang seni di sini. Karena seni yang kita bahas, yang berada di dalam Dhamma TV, yang kebetulan narasumbernya adalah Ki Jatikusumo dan Ki Ismuri, hati-hati. Bukan seni korupsi loh ya, tapi seni
di bidang adat istiadat bangsa ini. Bangsa ini tidak mempunyai adat istiadat untuk melakukan kebohongan di dalam pelaksanaan hidup keseharian kita. Kita hanya berada di dalam suatu event yang selalu jujur, berkata sebenarnya, bukan apus-apusan, bukan bohong-bohongan, namun disitulah tempat jati diri kita bersama-sama. Karena di dalam Pancasila sendiri kalau kita jadikan satu, isinya hanya hidup bergotong royong. Yang menurut Ki Usmuri tadi, dengan adanya rasa dalam melaksanakan seni kita, tidak akan terjadi bentrok-bentrok di antara kita. Yang saat ini sangat-sangat merisaukan hati para warga masyarakat. Terlalu mudahnya masyarakat kita ini bentrok satu sama lain. Sehingga di mana-mana terjadi pertengkaran antar masyarakat gitu. Jadi itu mungkin mereka kurang menghayati, kurang mempelajari, bahkan kurang melakukan seni dan adat budaya di masing-masing suku. Para pemirsa, masih ada sedikit waktu kita untuk saya bicara dengan Ki Jati kembali. Ki Jati, apa harapan Ki Jati ke depan di masalah seni tadi? Harapan kami adalah khusus para politikus tolong segera menjadi negarawan. Karena kalau politikus ansih, mereka masih berpikiran kelompok dan golongan. Begitu sudah menduduki suatu lembaga, paling tidak legislatif atau eksekutif atau yudikatif, dari sanalah harus berpikiran tentang negara. Kebetulan ada pengalaman Romo Asmoro, waktu Timor Timur belum lepas dari kita, saya pidato di depan paripurna DPR. Saya usulkan di Timor Timur itu ada suatu ajaran kearifan lokal yang dua harus diperkuat. Yang satu adalah padat karya yang dikaitkan dengan subak-subak dan drainase karena di sana tanah kering. Yang kedua, di Jawa ini banyak lulusan-lulusan seni ya yang masih belum dapat kerjaan. Itu buat dikirim ke Timor Timur, rata di kecamatan. Saat itu ya? Saat itu. Bukan untuk orang Timor Timur supaya latihan ngeremong, gambyong, dan jaipong, tidak. Untuk menghidupkan seni budaya di Timor Timur. Dengan kehidupan seni budaya yang bergairah, masyarakat itu akan semakin tenteram, semakin ayem, semakin ada rasa paseduluran, keakraban, silaturahmi, itulah. Jadi karena anggaran di sana pada waktu itu banyak yang tidak menyentuh sektor itu, dan sektor budaya seni dianggap sesuatu yang enteng. Usul saya, pumpung belum menjadi bubur, mudah-mudahan para politikus segera sadar tuh, sehingga ada dana yang disisihkan untuk itu. Terima kasih. Matur nuwun, Ki Jati, matur nuwun. Kemudian apa dari Ki Ismuri untuk ke depan kita ini supaya bangsa kita tetap rukun dari jalur seni? Monggo. Ya kembali tadi dumateng panjenengan Bapak Yudo Asmoro, ya rasa tadi. Rasa ya. Mengedepankan rasa. Mengedepankan rasa ya. Dados menapa malih pawarta ingkang kula tampi, ada seni budaya kita yang diakui oleh oleh negara lain. Nah, menika kita harus mengedepankan rasa dulu. Dados tidak terburu nafsu untuk langsung bahwa itu diklaim oleh sana. Jadi harus ada harus ada sesuatu yang harus mencari. Sebetulnya bagaimana? Matur nuwun Ki Ismuri. Jadi para pemirsa, rasanya nggak cukup waktu kita untuk bicara terus-menerus masalah nasionalisme seni, kebangsaan. Bahkan tadi dari Ki Jati jelas-jelas menyatakan para politikus harus menjadi negarawan. Artinya para politikus harus mengerti seni dan adat budaya bangsa. Kira-kira begitu Ki Jati ya. Ki Ismuri pun juga menilai begitu, supaya para warga negara, terutama para pimpinan negara, mempunyai rasa kebersamaan di dalam menyelenggarakan negara kesatuan Republik Indonesia untuk menuju sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sampai di sini para pemirsa, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam, hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.